Podcast Network Asia. Cara sederhana untuk menarik perhatian seseorang adalah lakukan sesuatu di luar kebiasaan atau hancurkan polanya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Made to Stick karya Chip Heath dan Dan Heath. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas apa yang membuat sebuah ide atau gagasan bisa viral. Sebuah kebohongan bisa dengan mudah tersebar luas, sedangkan sebuah ide yang bagus sulit sekali diterima. Kenapa? Mungkin saja kebohongan itu memiliki dua hal yang penting, yaitu sebuah informasi yang berkesan dan ada orang yang membagikan informasi itu kepada orang lain. Menariknya, kita tidak selalu berpikir dengan logika, tapi dengan perasaan. Ketika kita ingin mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau menerima ide yang kita sampaikan, kita harus bisa menyentuh sisi emosionalnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, rahasia ide yang viral. Ketika bicara sebuah ide, kita seringkali terjebak untuk menjelaskan sebuah hal itu terlalu detail. Sayangnya, hal ini malah kontraproduktif. Cara yang paling efektif adalah hanya fokus pada satu kalimat, karena informasi lain akan dengan mudah dilupakan. Satu kalimat itu harus dirancang begitu kuat dan sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siapa saja. Ada contoh yang menarik. Coba bandingkan antara kalimat seorang CEO yang sering bilang kalau tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham dengan kalimat dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1961. Saat itu, John mengatakan kalau 1 dekade dari sekarang, Amerika Serikat akan menaruh seseorang di bulan dan mengembalikannya ke bumi dengan selamat. Kalimat ini sederhana, tidak terduga, dan mudah dimengerti. Inilah yang membuat pidato John masih tetap berkesan walaupun sudah berusia puluhan tahun yang lalu. Cara ini juga seringkali dilakukan oleh wartawan. Kapan terakhir kali kamu terjebak untuk memencet sebuah judul yang ternyata ketika dibaca tidak relevan dengan isinya? Situasi ini sering dialami oleh banyak orang. Tidak heran berita dengan judul yang clickbait sangat laku di era sekarang. Semua dilakukan hanya untuk meningkatkan kunjungan dari para pembaca. Apa alasannya? Mungkin kita harus memahami bagaimana otak bekerja. Otak kita boleh dibilang bekerja dengan penuh kemalasan. Otak kita berusaha untuk menghemat energi sebanyak mungkin dengan menjalankan banyak fungsi secara autopilot. Maklum saja, dalam sehari kita pasti menerima begitu banyak informasi, entah itu dari media sosial, aplikasi messaging, dan sebagainya. Bayangkan bila otak harus memproses semua informasi itu satu persatu. Tentu saja kita akan jadi kelelahan, kan? Jadi, otak secara tidak sadar hanya memproses informasi yang berada di luar kebiasaan. Artinya, sesuatu yang berada di luar ekspektasi. Coba bayangkan seorang pramugari yang sedang memberikan demonstrasi petunjuk keselamatan. Bagi orang yang pernah atau sering bepergian dengan pesawat, mayoritas mungkin tidak akan perhatikan karena sudah tahu dengan informasi itu. Tapi coba bayangkan, pramugari itu mengawali demonstrasinya dengan kalimat, walaupun mungkin ada 50 cara untuk meninggalkan pasangan kamu sekarang, tapi hanya ada 1 cara untuk keluar dari pesawat ini. Nah, mungkin saja hal ini jadi membuat kamu mendengarkan apa yang pramugari itu ingin sampaikan. Sama halnya ketika awak kabin Citylink menghibur para penumpang dengan pantunnya. Tentunya pengalaman ini menjadi suatu bagian yang tidak terlupakan. Ketiga, tips menyampaikan sebuah ide. Ide itu seringkali berbentuk abstrak. Ketika menyampaikan sebuah ide, kita seringkali merasa kalau lawan bicara memahami apa yang kita katakan, padahal tidak. Ada sebuah riset yang menarik. Peneliti membagi responden ke dalam 2 kelompok. Di kelompok pertama, para responden diminta untuk mengetuk meja mengikuti irama musik yang mereka dengar melalui headset.
Di kelompok kedua, para responden diminta untuk menebak judul lagu dari ketukan meja para responden di kelompok pertama. Nah, uniknya, ketika disuruh menebak berapa banyak responden di kelompok kedua yang berhasil menjawab dengan benar, secara rata-rata responden di kelompok pertama menyebut 50%, padahal kenyataannya hanya 2,5%. Secara umum, sebuah ide bisa menyebar hanya jika ada orang yang percaya. Jika tidak, maka ide tersebut akan dihiraukan. Artinya, sebuah ide harus punya kredibilitas. Namun tidak harus dari seorang ahli, tapi sebuah cerita yang dinarasikan dari orang betulan. Misalnya, seseorang bercerita pengalaman kencan terburuknya dari aplikasi kencan online. Walaupun kamu tidak mengenal orang tersebut, mungkin saja kamu percaya apa yang orang itu sampaikan. Apalagi orang itu juga menyertakan bukti-bukti pendukung. Misalnya foto saat dia bertemu lawan jenis, bukti chat, dan sebagainya. Semua hal ini membuat kamu tambah yakin atas apa yang dikatakan karena adanya kredibilitas. Cara lain yang menarik adalah dengan menggunakan statistik sebagai perbandingan. Menteri Keuangan Sri Mulyani seringkali menggunakan teknik ini untuk menjelaskan poin yang ingin disampaikan. Misalnya beberapa waktu lalu, dia pernah bilang kalau anggaran subsidi BBM yang kurang tepat bisa dialihkan untuk fasilitas kesehatan, maka bisa membangun sebanyak 3.330 unit rumah sakit kelas menengah di daerah. Apakah ketika BBM naik, lalu akan otomatis terbangun tambahan lebih dari 3.000 rumah sakit? Belum tentu. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran kepada orang lain betapa besarnya anggaran BBM dan apa manfaatnya apabila budget tersebut dialihkan ke pos yang lain. Ketiga, rasional atau emosional. Jika ada dua jenis iklan, mana yang lebih mendorong seseorang untuk bertindak? Apakah berdasarkan fakta dan statistik atau pesan emosional? Mungkin kita merasa kalau manusia adalah makhluk yang penuh logika. Sayangnya kita tidak begitu. Tindakan kita seringkali didorong oleh perasaan. Namun perlu diingat, topik yang paling menarik bagi orang lain adalah diri mereka sendiri. Jadi, sebelum kamu menyampaikan sebuah ide kepada orang lain, coba tanyakan pertanyaan ini dulu. Apa untungnya buat mereka? Sebuah ide bisa berhasil viral apabila si penerima juga merasakan manfaatnya. Mungkin saja menjadi orang pertama yang tahu, terhibur, dan sebagainya. Apapun itu harus memberikan nilai kepada si penerima. Uniknya, kita akan lebih mudah tergerak apabila ide tersebut dibuat dalam sebuah cerita. Ini adalah elemen yang penting. Misalnya kisah Archimedes dengan teriakan Eureka-nya. Saat itu, ketika sedang berendam di bak mandi, Archimedes menemukan jawaban dari pertanyaan yang sulit. Dia pun langsung lari keluar dalam keadaan telanjang sambil berteriak Eureka. Frase ini pun akhirnya menjadi populer ketika seorang menemukan solusi dari sebuah masalah. Contoh lain yang menarik adalah ketika seorang yang awalnya berada pada titik yang kurang baik, tapi dia berjuang terus-menerus hingga akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Cerita model seperti ini sangat diminati oleh banyak orang, karena seringkali memberikan inspirasi bagi orang lain. Kamu pasti sering melihat cerita tipe ini di media sosial. Misalnya, seseorang yang awalnya kelihatan kurang menarik, namun dia memutuskan untuk berubah. Rajin berolahraga, makan lebih sehat, mulai merawat kulit, dan sebagainya. Lalu, beberapa saat di masa depan, dirinya sudah bertransformasi menjadi seorang yang jauh lebih menarik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa-Dewi Yunani? Nah, pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.